Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas kandungan dari surat Al-Fatihah, di mana di antara hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah mempelajari surat Al-Fatihah, ya, baik secara qiraahnya, ya, membacanya dikarenakan diperlukan di dalam salat, demikian juga secara kandungan dan maknanya. Dan tentu ya, surat Al-Fatihah itu harus dihafal, ya, karena diperlukan di dalam salat, di mana surat Al-Fatihah ini banyak sekali faidah-faidah yang bisa diambil di dalamnya, ya, dikarenakan ya, inti kandungan dari Al-Quran itu kembali kepada surat Al-Fatihah. Maka silahkan ya, murojaah kembali ya, penjelasan tentang surat Al-Fatihah tersebut. Nah, maka di halaqah kali ini ya, kita akan membahas surat Az-Zalzalah, ya, di antara surat yang dianjurkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala untuk dipelajari di antara surat-surat pendek adalah surat Az-Zalzalah. Baik, saya bacakan terlebih dahulu surat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hadhihi suratul azimah, suratul zalzalah. Ini merupakan surat yang sangat agung, yaitu surat Az-Zalzalah. Fiha dzikru Rabbi jalla fi ulahu li ahwalil azimah allati takunu baina yaday qiyamis saah. Di dalam surat tersebut, Rabb jalla fi ulahu, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi yang sangat mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya. Fa inna mimma yakunu min baini yaday qiyamis saah tazalzul ard. Maka di antara yang akan terjadi ya, di awal terjadinya hari kiamat ya, adalah bergoncangnya bumi, ya, bergoncangnya bumi, terjadi gempa yang sangat luar biasa, ya, bergetar bumi ini, ya, kemudian bergoncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, di mana bumi tersebut irtajat wahtazzat wa taharrakat, ya, bumi bergetar kemudian terbelah dan bergerak, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha,
dan bumi mengeluarkan isi-isinya. Maksudnya adalah akhrajatil ardu ma fi batniha minal amwat alladzina dufinu fiha. Bumi mengeluarkan isinya berupa manusia-manusia yang sudah mati atau makhluk-makhluk yang sudah mati yang memang dikuburkan di dalam bumi tersebut. Wa alqat ma fiha min kunuziha, dan bumi mengeluarkan isinya, segala yang terbenam atau terkubur di dalamnya. Wa hadzal ikhraj li haula'in nas min al-ardi huwa idhanun bi qiyamis sa'ah wal wuquf baina yaday Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dikeluarkannya manusia dari permukaan bumi, ya, dari dalam perut bumi, ini merupakan pengumuman bahwasanya ini adalah tegaknya hari kiamat, dan pengumuman di mana manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata, ada apa ini? Maksudnya adalah yaqumul insan min qabrihi ila hasyarihi wa wuqufihi baina yadi rabbih madhulan min hadzal amr al-ajib wal manzar al-mahul qailan ma laha. Artinya ketika manusia berdiri dari kuburnya menuju hasyar, menuju tempat dikumpulkannya, dan berdiri di hadapan Rabbnya, maka dalam keadaan tidak mengerti, dalam keadaan kaget dari perkara yang sangat mengagetkan dan menakjubkan ini, dan dari pemandangan yang sangat menakutkan ini, dan berkata, malah ada apa ini? Malil ardi hasala laha hadzal ladzi hasala. Ada apa yang terjadi dengan bumi, apa yang telah terjadi. Yauma idzin, di hari tersebut, yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Tuhadditsu akhbaraha, maksudnya adalah tuhadditsul ardu bima kana 'alaiha. Bumi berbicara dengan apa yang telah terjadi dahulu di atas permukaan bumi tersebut. Wa ma fa'alahu an-nas fawqaha min khairin aw syarrin, dan apa yang telah dilakukan oleh umat manusia di atas bumi tersebut berupa kebaikan maupun keburukan. Maka dikala itu bumi berbicara, ya, membongkar segala yang terjadi di atasnya, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Wa hadha fi anna al-ardha tashhadu bima hasala 'alaiha min akhbarin wa ahwalin wa aqwalin wa a'malin qama biha an-nas. Dan ini menunjukkan, ya, di dalam ayat ini diterangkan bahwasanya bumi akan bersaksi, akan menjadi saksi dengan apa yang telah terjadi di atasnya berupa kabar-kabar, keadaan-keadaan, ucapan-ucapan, amalan-amalan yang memang dilakukan oleh manusia. Wahya syahadatun minha alaihim bi amrillah. Dan ini merupakan persaksian dari bumi atas umat manusia berdasarkan perintah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi anna rabbaka auhalaha. Disebabkan sesungguhnya Tuhanmu mewahyukan kepadanya. Artinya maksudnya memerintahkan kepada bumi tersebut. Wa adzina laha bihadhihi syahadah, dan mengizinkan untuk bersaksi dengan persaksian ini. Thumma min ba'di dzalika yakunu halun nas as-sudur min ardil mauqif li mulaqatil jaza wal hisab kullun bihasabi amalihi. Kemudian setelah itu, maka kondisi manusia, ya, yang mereka datang, ya, menuju atau datang dari bumi di mana tempat berkumpulnya mereka, ya, untuk mendapatkan balasan dan hisab, maka masing-masing sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Ya. Yauma idzin, ya, di hari itu, di hari kiamat, yasdurun nasu ashtata. Maka manusia datang dengan ashtata, ay asnafan wa ajnasan, berkelompok-kelompok dan berjenis-jenis. Ya. Kullun bihasabi amalihi min khairin aw syarrin, masing-masing sesuai dengan amalnya, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Liyurau a'malahum ay yu'ayinu wa yushahidu
wa yaqifu ala ma qaddamuhu waqtarafuhu wa fa'aluhu min a'malin. Maka ketika itu manusia melihat, menyaksikan, ya, dan berdiri, ya, mendapatkan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan berupa amalan-amalan. Sawa'un kanatil a'malu khairan aw syarran, sama saja amalnya itu apakah kebaikan maupun keburukan, maka mereka akan melihatnya. Muhsatan alaihi, maka amal tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala amal tersebut, tidak ada yang terluput. Wa hadzal ihsalil a'mal khairiha wa syarriha bimathaqilidz dzur, maka dicatatnya amal, dijaganya amal-amal baik yang baik maupun yang buruk, maka dengan timbangan dzur. Artinya amal tersebut akan ditimbang dengan timbangan dzur. Artinya sekecil apapun akan terdetek. Ya, sekecil apapun amal kita akan terdetek, akan ketahuan. Nah, maka yurau a'malahum kulluha, mereka diperlihatkan amal-amal mereka seluruhnya. La yanqusu min amalim syai'un, tidak dikurangi sedikit pun dari amal mereka. La min khairil amal wa la min syarrihi, tidak pula amal yang baik maupun amal yang buruk. La min khalilihi wa la min katsirihi, tidak pula amal yang sedikit maupun amal yang banyak. Ya, semuanya akan ditampakkan, akan diperlihatkan, akan ada balasannya. Ya, di mana timbangan di hari tersebut dengan timbangan yang sangat detail. Ya, di mana timbangan tersebut bisa mendetek sesuatu walaupun sebesar dzur, ya, partikel terkecil. Ya. Tsumma yanalu thawab 'alal amali shalih. Kemudian mereka manusia akan mendapatkan pahala atas amal saleh. Wal iqab 'alal amali sayyi, dan hukuman atas amal buruknya. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan amal walaupun sebesar zarrah berupa kebaikan, maka dia akan melihatnya. Jadi barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya. Maka zarrah, kata Syekh, hiyal wahidatu min sigharin namal. Ya, satu partikel yang sangat kecil, ya, diperkirakan sekecil semut. Ya. Fal waznu yaumal qiyamah bimasakil dzur min khairil a'mal wa syarriha. Maka timbangan di hari kiamat, ya, seukuran dzur tadi. Ada yang menyebutkan dzur itu adalah partikel terkecil. Ada yang menerjemahkan walaupun sebesar atom. Artinya tidak ada yang terluput nanti, ya, di hari kiamat. Ya. Taib. Maka tadi, ya, timbangan di hari kiamat yaitu timbangan yang bisa mendetek walaupun sebesar dzur, ya, baik berupa amal baik ataupun amal yang buruk, ya. Wa hadza fi tanbih lil ibad alla yahqiru min amal khair syai'an. Maka di sini terdapat tanbih, terdapat peringatan bagi para hamba, jangan pernah menyepelekan amal kebaikan sedikit pun. Jadi jangan pernah menyepelekan amal kebaikan barang sedikit pun. Wa qad qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan cara bersedekah dengan separuh biji korma. Fainal wazna yaumal qiyamah bimathaqilidz dzur. Karena apa? Timbangan dari hari kiamat yaitu timbangan yang bisa mendetek suatu amalan walaupun senilai satu dzur, ya, yaitu satu yang paling kecil. Nah, kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang melakukan amal, ya, sebesar zarrah berupa amal kebaikan, maka apa? Khairan yarah. Maka dia akan
melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin ay min syarrin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya. Ay uqubatan ala a'malihi jazaan wifaqa. Ya, artinya apa? Ketika dia melakukan amal walaupun sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya, akan melihat dan merasakan hukuman atas amal-amalnya tersebut atau atas amalannya tersebut dengan balasan yang setimpal. Ya. Wa hadza fihi at-tahdzir min al-istihana bi muhaqqaratiz dzunub. Maka dalam ayat ini terdapat tahdzir, terdapat peringatan supaya tidak menyepelekan dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang dianggap sepele. Kama jaa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana telah datang penjelasannya di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Iyyakum wa muhaqqaratil a'mal fa inna laha minallahi taliban. Hati-hatilah kalian. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan amal-amal yang dianggap sepele. Karena nanti ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menuntut pertanggungjawaban atas amal tersebut. Bal alaihi an yajtanibadz dzunub kabiraha wa shaghiraha. Maka hendaknya dia menjauhi perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan selanjutnya wa in waqa'a fi syai'in minha badir ila taubah wal inabah ila Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terjerumus kepada sesuatu di antara dosa-dosa tersebut, badir ila taubah, segera Anda bertobat, wal inabah, dan segera kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah ya, makna atau tafsir singkat dari surat Al-Zalzalah, di mana surat ini mengingatkan kita terhadap salah satu di antara rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Dan surat ini menjelaskan tentang kengerian yang akan terjadi ketika terjadinya hari akhir. Ya, ketika awal-awal mulai bumi ini diakhiri atau terjadinya hari akhir, maka di antaranya bumi akan tergoncang, terjadi kehancuran. Ya, manusia diwafatkan seluruhnya, kemudian dibangkitkan kembali. Ya, dan bumi ketika itu ya, mengeluarkan isinya serta ya, melaporkan kejadian-kejadian yang telah terjadi yang dilakukan oleh umat manusia. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran, ya, mentadaburi setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surat Az-Zalzalah ini. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah pada hati mereka ada penutup sehingga enggan untuk mentadaburi Al-Qur'an. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.